البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan memasuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-155 dari surat An-Nisa juz yang ke-6. Yang mana ayat ini nanti menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya sebagian orang kufar dari kalangan ahli kitab atau yang semisalnya, mereka seringnya mengingkari perjanjian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati-hati mereka terkunci, terbelenggu, tidak menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk mereka. Kita lihat, qala Allah taala berfirman, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Artinya, maka dengan sebab perbuatan mereka mengingkari perjanjian dan sebab kufurnya mereka terhadap ayat Allah dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Ini ma'rufnya kalau dikenal dengan membunuh para nabi, itu seringnya orang-orang Yahud, karena perbuatan mereka seringnya membunuh para nabi dan rasul. Na'am, barakallahu fiikum. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mencatat perbuatan mereka. Allah taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Maksudnya apa? Orang-orang Yahud mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan orang-orang Yahud yang mereka mengatakan Allah taala itu fakir, kami yang kaya katanya. Kemudian Allah taala jelaskan bahwasannya sungguh aku akan mencatat perbuatan-perbuatan mereka. Mencatat perbuatan-perbuatan mereka, ucapan mereka, dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Karena orang Yahud ma'rufnya, terkenalnya sebagai pembunuh para nabi. Jadi nabi-nabi mereka yang datang di tengah-tengah mereka, mereka tidak beriman terhadapnya, namun justru mereka, yaitu orang Yahud, memusuhi dan membunuhnya. Kita lihat sini. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Maka dengan sebab pengingkaran mereka terhadap, penyelisihan mereka terhadap perjanjian yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan kufurnya mereka terhadap ayat Allah, dan perbuatan mereka membunuh para nabi tanpa ada unsur kebenaran, dan ucapan mereka, hati kami terkunci katanya. Bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim. Bahkan sungguh Allah Taala telah mengunci hati-hati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila. Tidaklah mereka beriman kecuali sedikit. Jadi orang Yahud itu mereka tidak beriman kecuali sedikit. Nah, karena mereka memang seperti itu keadaannya, suka memutarbalikkan fakta yang jelas-jelas itu al-haq disamarkan sehingga nampak kebatilan, yang batil disamarkan sehingga nampak al-haq. Seperti itulah perbuatan orang-orang Yahud. Nah, Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah fala'annahum, maka sungguh kami melaknat mereka. Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahud, yaitu menjauhkan dan mengusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Laknat kalau datang dari Allah Subhanahu wa taala maknanya apa? Mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kami melaknat mereka bisababi naqdihim lil uhud, disebabkan karena pengingkaran mereka terhadap janji-janji yang sudah disepakati. Wa kufrihim bi ayatillahi dalati, dan kufurnya mereka terhadap ayat-ayat Allah ad-dalati ala sidqi rusulih. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan benarnya para rasul. Wa qatlahum nam wa qatlihim li anbiya'i dzulman wa i'tidaan, dan perbuatan mereka membunuh para nabi dalam keadaan zalim dan juga dalam keadaan tindakan tersebut tindakan kriminalitas, kejahatan. Wa qaulihim, dan ucapan mereka, jadi mereka juga mengucapkan apa? Qulubuna 'alaiha aghtiyah fala tafqah ma taqul. Gaya ucapan mereka, perhatikan baik-baik. Mereka mengatakan hati-hati kami itu ada penutupnya, terkunci, tertutup, yang mana tidak memahami apa yang kau ucapkan. Bayangkan. Jadi mereka ingin apa? Memutarbalikkan fakta atau ingin mencari alasan-alasan. Jadi ketika mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, kemudian perbuatan mereka membunuh para nabi, mereka masih mengucapkan hati kami terbelenggu, tertutup, sehingga enggak paham apa yang kau ucapkan, itu loh ya. Allahul musta'an. Bal tamasallahu 'alaiha bisababi kufrihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menghapus apa? Hati-hati mereka, mengunci, menutup hati-hati mereka disebabkan karena kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa imanan qalilan la yanfa'uhum. Maka mereka tidak beriman kecuali sedikit. Jadi mereka tidak beriman kecuali apa? Sedikit. Na'am, barakallahu fikum. Seperti itu keadaan orang-orang Yahud. Ayatnya selanjutnya 156, wa bi kufrihim wa qaulihim 'ala Maryam buhtanan 'azima, dan Allah taala melaknat mereka sebabnya apa? Dengan sebab kufurnya mereka dan ucapan mereka tuduhan terhadap Maryam alaihissalam. Salam. Nah, dengan tuduhannya besar, menuduh bahwasanya berzina, sehingga melahirkan apa? Isa alaihissalam, tuduhannya tidak benar. Nah, barakallahu fikum, tuduhan yang tidak benar, karena orang Yahud benci sebenarnya dengan orang-orang Nasara. Sebenarnya ya, itu yang masih kokoh dengan agama mereka. Nah, sehingga orang Yahud mencaci maki orang Nasara. Kalian bagaimana? Nabi kalian Isa dilahirkan dari seorang ibu yang enggak ada suaminya. Nah, bayangkan, menuduh Maryam alaihissalam berzina. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Qala al-mufassirun asabahumullah wa kadzalika la'annahum bisababi kufrihim wa iftira'ihim 'ala Maryam bima nasabuhu ilaiha minaz zina wa hiya bari'atun minhu. Allahul musta'an. Al-mufassirun menyatakan, dan seperti itu pula kami melaknat mereka, melaknat orang-orang Yahud dengan sebab kufurnya mereka dan juga perbuatan dusta yang mereka bikin-bikin terhadap Maryam, yaitu dengan perbuatan apa? Mereka menisbahkan kepada Maryam alaihissalam bahwasanya berzina. Paham ya? Bayangkan, menuduh Maryam alaihissalam ibunya Nabi Isa alaihissalam berzina. Padahal semua dan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mampu untuk mewujudkan sesuatu atau seorang anak tanpa bapak, tanpa ibu pun bisa juga. Ya enggak? Nabi Adam alaihissalam Allah Ta'ala wujudkan, apakah ada bapaknya? Enggak ada bapaknya. Apakah ada ibunya? Enggak ada ibunya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, nah barakallahu fikum, walaupun posisi Nabi Isa alaihissalam, Maryam alaihissalam ibunya, nah barakallahu fikum, bisa dikatakan tidak ada suami, tapi Allah telah menghendaki punya anak dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Jadi mereka menisbahkan bahwasannya Maryam alaihissalam itu zina, wa hiya bari'atun minhu. Padahal Maryam alaihissalam berlepas diri dari tuduhan tersebut. Kita lanjutkan lagi ayat yang selanjutnya 157. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qaulihim, dan ucapan mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Orang-orang Nasara sekarang gentian mereka apa? Mengatakan bahwasanya kami telah membunuh Isa ibn Maryam.
Rasulullah, yaitu Rasulullah, utusan Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ini perlu diperhatikan baik-baik ini. Padahal mereka itu belum membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya. Akan tapi yang mereka bunuh itu orang yang diserupakan mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Faham ya? Untuk dalil yang sahih tidak disebutkan dalam riwayat mengenai nama orangnya. Tapi kisah yang masyhurah mungkin masuk dalam kisah Israiliyat itu dikenal dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala bikin mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Yudas Iskariot. Kemudian mereka tangkap, mereka bunuh, mereka salib. Nah, mereka mengatakan kami sudah bunuh Nabi Isa katanya. Isa berarti sudah kami bunuh. Padahal apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yani, mereka itu belum membunuh, mereka juga belum menyalib. Akan tapi yang mereka bunuh itu orang yang diserupakan. Orang yang serupakan Nabi Isa alaihissalam. Allahul musta'an. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Dan sesungguhnya mereka berselisih masalah sebenarnya siapa yang mereka bunuh ini. Mereka berselisih dan mereka silang pendapat sebenarnya siapa yang mereka bunuh ini, Nabi Isa atau bukan itu. Jadi mereka itu enggak yakin, membunuhnya pun enggak yakin juga. Ma lahum bihi min ilm, mereka tidak punya ilmu yang yakin siapa sebenarnya yang mereka bunuh, illa tiba'adzan, kecuali hanya mengikuti dugaan atau sangkaan saja. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam secara yakin. Jadi masih simpang siur, masih silang pendapat. Siapa sebenarnya yang mereka bunuh itu? Karena jelas sekali kan Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala menyerupakan sosok seseorang yang mirip dengan Nabi Isa alaihissalam, kemudian mereka bunuh. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, wa bisababi qaulihim 'ala sabili at-tahakkum wal istihza', dan dengan sebab ucapan mereka yaitu ucapan yang dalam bentuk mengejek dan juga mengolok-olok, inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam, sesungguhnya kami membunuh Isa ibn Maryam, Rasulullah, utusan Allah. Wa ma qatalu Isa wa ma salabuh, padahal mereka belum membunuh Nabi Isa dan mereka juga tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Terus siapa yang salib itu? Yang mereka gotong-gotong itu ya. Yang mereka jadikan patung itu siapa? Yang mereka sembah. Salib kemudian sembah, ada orang salib dipalang itu. Siapa sebenarnya? Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat. Bal salabu rajulan syabihan bihi dhannan minhum annahu Isa. Ini. Bahkan yang mereka salib itu orang yang mirip serupa dengan Isa alaihissalam, dan dia menduga bahwasannya, di antara mereka menduga bahwasannya itu adalah Isa. Kisahnya panjang, cuman kesimpulannya saat itu orang-orang Nasara yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka hendak membunuh Nabi Isa sehingga mengejarnya. Dikejarlah Nabi Isa alaihissalam, kemudian masuk ke dalam suatu gua. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Ada salah satu di antara mereka yang masuk ke gua tersebut. Paham ya? Ternyata setelah keluar dari gua tersebut, orang tadi sudah serupakan wajahnya seperti wajah Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang disalib, itulah yang dibunuh. Kalau untuk riwayat yang sahih enggak ada namanya, siapa namanya disebutkan, cuman yang masyhurah yang disebutkan dalam tafsir-tafsir itu Yudas Iskariot. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Wa ala kullin, kita enggak perlu tahu siapa namanya, yang jelas Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Allah Ta'ala angkat kemana? Ke langit. Turun nanti di akhir zaman sebagai penumpas Dajjal. Sebagai penumpas Dajjal. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa man ibta'a qatlahu minal yahud, dan barang siapa yang yang mengaku-ngaku telah membunuh dari orang Yahud. Wa kadzalika man aslamahu ilaihim minan nasara, dan seperti itu pula orang-orang yang menyerahkan kepada orang Yahud dari kalangan Nasara, karena Nasara ini sebenarnya orang-orang Nasara. Kalau mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka muslimun di zamannya. Tapi ada oknum-oknum dari kalangan Nasara yang saat itu mereka bersekongkol dengan orang Yahud, menyerahkan Nabi Isa untuk dibunuh. Paham ya? Sehingga pembunuhan tersebut tidak terlepas dari dua belah pihak, Yahud dan orang Nasara.
Ini kita lihat ini. Kata beliau, kata al-mufassirun asbahumullah wa kadzalika man aslamahu ilaihim minan nasara. Seperti itu pula apa? Naam, yang mengaku-ngaku telah membunuhnya dari kalangan Yahud dan juga orang-orang Nasara yang menyerahkan kepada mereka orang Yahud. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kulluhum waqi'una fi syakkin wa hairah. Mereka semuanya terjatuh dalam apa? Kebimbangan, keraguan, ragu enggak yakin. Berarti otomatis ini dua belah pihak ya, orang Yahud dan juga orang-orang apa? Orang-orang Nasara. Nah, barakallahu fikum. Jadi orang-orang Nasara yang tidak beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka hendak membunuhnya, bersengkongkol kerjasama dengan orang Yahud. Paham ya? Jadi yang mereka serahkan kepada orang Yahud untuk dibunuh, nah barakallahu fikum, ternyata bukan Nabi Isa. Allahul musta'an. Kita lihat. Ini bagus sekali tafsirannya ya. Yang mengaku-ngaku telah membunuh Nabi Isa, mereka semuanya berada di dalam apa? Keraguan dan kebimbangan. La ilma ladaihim illa tiba'adh-dhann. Tidak memiliki ilmu sedikit pun. Di sisi mereka enggak punya ilmu sedikit pun kecuali hanya mengikuti dugaan sangkaan. Mengikuti apa? Sangkaan-sangkaan, dugaan. Naam. Wa ma qataluhu mutayaqqinin bal syakina mutawahhimin. Allahu musta'an. Ternyata mereka tidak membunuhnya dalam keadaan yakin, bahkan dalam keadaan ragu dan bimbang, serta masih apa? Menduga-duga. Jangan-jangan bukan, jangan-jangan iya. Jadi mereka berada di dalam keraguan tersebut. Allahu musta'an. Tambah dijelaskan lagi ayat setelahnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Barrafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima." Ini dijelaskan lagi ini. Bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Nabi Isa sudah meninggal. Wafat Isa al-Masih katanya. Dalam tanggalan kalender itu ada tulisannya wafat Isa al-Masih. Itu enggak benar ya. Nah, barakallahu fiikum, sudah wafat, Nabi Isa sudah wafat katanya, sudah meninggal. Belum meninggal. Nabi Isa alaihissalam masih hidup, nanti akhir zaman turun sebagai penumpas Dajjal, Nah, kita lihat. Bahkan Allah Taala mengangkatnya. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan sungguh Allah Taala zat yang Maha perkasa dan Maha bijaksana. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Ayat yang ke-158. Perhatikan baik-baik. Bal rafa'allahu Isa ilaihi bi badanihi wa ruhihi hayyan. Masyaallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa alaihissalam dengan badannya dan rohnya dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup ya, bukan dalam keadaan mati, dalam keadaan hidup. Wa khallasahu minal ladzina kafaru, dan Allah Taala selamatkan Nabi Isa dari kejaran orang-orang kafir. Wa kana Allahu 'azizan fi mulkihi, maka sungguh Allah Taala zat yang Maha perkasa terhadap kekuasaannya, hakiman fi tadbirihi wa qada'ihi, zat yang Maha bijaksana terhadap apa? Pengaturannya dan juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketetapannya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil satu lagi. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Dan sungguh dari kalangan ahli kitab tidaklah mereka nanti beriman, tidaklah mereka nanti akan beriman sebelum meninggal Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti setelah turun akhir zaman nanti, nah orang-orang ahli kitab itu mereka akan beriman semuanya. Paham ya? Akan beriman semuanya yang beriman sebelum Nabi Isa meninggal. Paham belum ya? Sekarang belum meninggal ya, sekarang ini masih ada ya. Allah Taala angkat ke langit, cuman nanti ketika turun akhir zaman tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang barakallahu fiikum yang tidak beriman. Akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum matinya. Wa yaumal qiyamah, dan hari kiamat nanti Nabi Isa sebagai saksi untuk mereka. Paham ya? Sebagai saksi untuk mereka. Kita lihat tafsirannya. Wa in qala al-mufassiruna sabahumullah wa innahu la yabqa ahadun min ahli kitab ba'da nuzul Isa akhir zaman illa amana bihi qabla mautihi alaihissalam. Masyaallah. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti kecuali beriman kepadanya. Bayangkan ini, kecuali beriman kepadanya. Qabla mautihi alaihissalam, sebelum meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu belum meninggal. Nanti turun di akhir zaman bukan nabi yang baru, tapi pengikut Nabi siapa? Pengikut Nabi siapa? Nabi
Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman nanti nabi yang baru atau pengikut Nabi Muhammad? Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Bukan nabi yang baru ya. Nabi Isa nabi bukan? Nabi kan nanti turun ke akhir zaman bukan nabi yang baru, tapi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, yang akan menumpas Dajjal turun di Menara Putih daerah Damaskus didampingi oleh malaikat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kisahnya panjang lebar, antum bisa lihat sendiri dalam Sahih Musnad juga ada, kemudian juga dalam Asyratus Sa'ah, kitab Asyratus Sa'ah juga ada. Intinya ketika turun tersebut, nah barakallahu fikum hafizakumullah, beliau tidak lama kemudian salat di belakang Imam Mahdi. Paham ya? Imam Mahdi ini nah barakallahu fikum imam yang akan apa? Akan datang nanti di akhir zaman. Nah, beliau ini nah barakallahu fikum juga dari Quraisy. Paham ya? Dari Quraisy. Nabi Isa ketika ditawari oleh beliau untuk menjadi imam, Nabi Isa mengatakan masing-masing kaum itu punya imam sendiri. Maksudnya kamu yang berhak menjadi imam. Akhirnya Imam Mahdi lah yang memulai salatnya menjadi imam. Nabi Isa menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Setelah selesai salat, tidak lama kemudian ternyata orang-orang Yahud dan para pengikut Dajjal sudah menghadang di belakang. Nah, barakallahu fikum. Nah, saat itulah peperangan terjadi. Paham ya? Semua dikerahkan, orang-orang Yahud lari dibunuh, dikejar, sembunyi pun semua pohon bicara semuanya. Paham ya? Semua pohon bicara ya, kecuali satu pohon yang enggak bicara. Pohon apa? Pohon apa? Apa? Pohon apa? Pohon bicara. Pohon apa? Yang jelas. Yang jelas ngomongnya biar orang dengar. Pohon apa, Ahmad? Pohon apa antum? Antum? Pohon apa antum? Yang jelas ngomongnya. Pohon gharqad. Gharqad. Itu pohonnya itu enggak mau bicara dia. Yang lainnya bicara semuanya. Nah, Nabi Isa alaihissalam ngejar Dajjal, lari dia sampai tempat namanya Babuluddin. Disitulah Dajjal langsung leleh bagaikan garam yang ada di dalam lautan. Nah, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu kisahnya secara panjang lebar seperti itu. Setelah itu nanti apa? Kehidupan tenang sejenak. Muncullah fitnah besar lagi yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Itu kisahnya bukan sekarang ya penyebutannya. Ini sekedar apa? Menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup. Nanti di akhir zaman turun. Bukan nabi yang baru, tapi sebagai pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yaumal qiyamati yakunu Isa alaihissalam syahidan bi takdzibi man kadzdzabah wa tasdiqi man saddaqah. Dan nanti dari kiamat Isa alaihissalam turun sebagai saksi terhadap orang-orang yang mendustakannya dan juga membenarkan orang-orang yang membenarkannya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Mendustakan orang-orang yang mendustakannya dan membenarkan orang-orang yang membenarkannya. Maksudnya apa? Maksudnya banyak orang-orang yang tidak beriman kepada beliau sehingga mengatakan sudah terbunuh, sudah mati, dibunuh. Nah, mata yang semisalnya padahal beliau masih hidup. Allah Taala angkat ke langit dan Allah Taala akan turunkan nanti di akhir zaman. Nah, barakallahu fiikum sebagai penumpas Dajjal dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu. Nasallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.